Beli notebook buatan tahun 2013 untuk digunakan di zaman sekarang, masih worth it gak sih? Oke, saksikan ulasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau mengulas sebuah laptop atau lebih tepatnya notebook seri ThinkPad X230 yang sudah saya gunakan beberapa minggu ini. Ya, laptop ini atau notebook ini dirilis tahun 2012, tetapi untuk unit yang saya miliki ini itu dibuat tahun 2013 berdasarkan serial number yang ada di belakangnya. Jadi bisa dibilang ini adalah notebook tua atau notebook jadul. Kesan pertama saat saya terima notebook ini itu kecil dan juga ringan. Ya, jadi kesan notebooknya dapat. Tetapi ada satu tambahan lagi, yaitu dia tebal. Nah, ya. Dia ukuran tebal, bisa dibilang ini ukurannya lebih tebal dibandingkan dengan notebook terbaru dengan rentang harga yang sama. Kalau kita ukur untuk laptop ini ketebalannya sekitar 16 cm ya, ketebalan 16 cm. Bahkan untuk layarnya ya, ini untuk tebal layarnya itu sekitar 6 mm ya, jadi cukup tebal memang. Tapi walaupun seperti itu, notebook ini memiliki beberapa kelebihan. Apa saja kelebihannya? Mari kita bahas. Yang pertama, bahan bodinya atau build quality-nya. Siapa sih yang tidak kenal dengan ThinkPad yang katanya anti banting dan anti air, dan katanya sudah teruji secara militer? Ya, X230 ini menggunakan bahan magnesium alloy dan serat karbon serta diperkuat dengan plastik. Dan informasinya dikatakan bahwa X230 ini adalah salah satu ThinkPad seri terakhir yang masih menggunakan magnesium alloy. Untuk seri lainnya seperti T430, W530, atau seri lainnya dengan embel-embel 30 itu dikatakan adalah seri terakhir yang masih menggunakan magnesium alloy. Karena untuk seri di atasnya seperti X240 atau X250 itu hanya menggunakan bahan plastik biasa. Itu berdasarkan informasi yang saya terima ya. Kalau dipegang ini banyak halus ya. Halus, lembut. Seperti kayak bahan karet gitu ya. Ya, kayak ada karet-karetnya gitu. Tapi sayangnya untuk bagian depannya ini sudah dilapisi dengan garskin, jadi tidak tahu lagi ya. Tidak bisa diraba. Tapi kalau dibandingkan dengan seri ThinkPad di atasnya memang terasa beda ya. Di sini saya kebetulan ada seri T440. Ini kalau dirasa ini memang terasa kayak beda ya. Ini seperti bahan plastik biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan X230 ini terasa kokoh dan padat. Ya, tuh. Mungkin kalau di video tidak terdengar, tapi kalau didengar langsung itu memang beda. Ini terasa padat. Tapi kalau dibandingkan dengan ini T440 itu bahannya seperti kopong atau kosong. Ya, terasa bahan plastiknya. Kalau untuk ketebalannya hampir sama ya dengan T440, itu bahkan lebih tebal X230. Ya. Hampir sama tebalannya. Oke, itu mengenai bahan bodinya. Kemudian yang kedua, konektivitasnya. Untuk laptop ataupun notebook yang keluaran lama biasanya memiliki konektivitas yang cukup lengkap. Sama seperti X230 ini juga memiliki konektivitas ataupun port-port yang cukup lengkap. Bisa dilihat di sini. Di sisi kanannya ada port USB 2.0 dan juga ada port untuk SD card. Lalu juga ada sini port untuk kabel LAN. Dan juga sini juga ada port untuk jack 3,5 mm. Ini bisa dapat digunakan untuk headset ataupun juga untuk headset yang ada mic-nya. Contoh seperti ini. Ini headset yang ada mic-nya yang biasa digunakan di HP dapat juga digunakan di port ini. Untuk sisi belakangnya hanya ada colokan untuk charger ya. Kalau ini lubang hawa. Kemudian di sisi kirinya ada dua buah USB 3.0 dan juga ada untuk port untuk VGA. Lalu juga ada port untuk mini display atau biasa disingkat dengan mini DP. Lalu juga ada sini adalah ini port untuk express card.
Expresscar ini banyak fungsinya, salah satunya adalah kita dapat menambahkan 2 buah ataupun 3 buah USB 3.0 sini, ataupun juga kita juga dapat menambahkan WiFi di sini. Selain itu yang terkenal, Expresscar ini dapat juga digunakan untuk andai kata kita mau menambahkan VGA eksternal. Jadi kalau kita ingin menambahkan VGA eksternal, tinggal colok sini saja ya. Sebenarnya untuk di laptop yang terbaru pun juga bisa menambahkan VGA eksternal, tetapi sayangnya itu harus dipasang di slot M2. Jadi mau nggak mau harus membongkar bodi bawahnya. Dan ini yang terakhir, ini adalah untuk tombol WiFi ya, untuk mematikan atau menghidupkan WiFi ataupun Bluetooth ini ya. Ini untuk mematikan WiFi atau Bluetooth. Kalau ini juga, ini yang kalau hijau ini berarti untuk menyalakan WiFi ataupun Bluetooth. Termasuk andai kata pun kita memasangkan modem internal, ini juga berpengaruh sini ya. Kalau kita ke sana dia akan mati juga modem internalnya. Kalau sini hidup. Tapi ada satu kekurangan dari notebook S230 ini, yaitu S230 ini tidak memiliki port HDMI ataupun port mini HDMI. Tapi jangan khawatir, hal itu bisa diatasi dengan menggunakan kabel ini, yaitu converter HDMI to mini display. Jadi dengan kabel ini maka HDMI dapat dihubungkan langsung ke mini display. Di sini HDMI-nya, lalu dihubungkan ke port mini display yang ini ya. Nih, itu. Ya. Dan kabel ini cukup murah, saya beli dengan harga hanya 19.000 saja. Kemudian yang ketiga yaitu performa. ThinkPad X230 yang ada di depan saya ini menggunakan spesifikasi i5 3210M dengan RAM sebesar 4 GB, serta masih menggunakan harddisk sebesar 320 GB. Bisa dibilang masih menggunakan standar bawaan, dan sudah terinstall dengan Windows 10 Pro 64 bit. Pada saat pertama kali digunakan, booting dari Windows 10 Pro ini cukup cepat, yaitu sekitar 20 detikan. Tetapi ketika saya install beberapa aplikasi, justru timbul beberapa masalah, yaitu laptopnya menjadi lambat. Bahkan ketika booting pun membutuhkan waktu lebih dari 1 menit. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menginstal ulang ke Windows 7 Pro, karena aslinya laptop ini memang menggunakan Windows 7 Pro. Tetapi andai kata kawan-kawan pun ingin menginstal ke Windows 10, itu masih bisa. Tapi disarankan sebaiknya menggunakan SSD, jangan di hard disk. Kita coba nyalakan. Sedikit sekilas info, ini adalah Revin bootloader. Dengan adanya bootloader ini, maka kita tidak perlu lagi masuk ke BIOS untuk mengatur boot prioritas, karena semua pilihan booting akan muncul di sini semuanya. Untuk cara memasang Revin bootloader, silahkan saksikan di video saya yang sebelumnya. Oke, setuju. Ya, saya saat ini menggunakan Windows 7 Pro 64 bit. Kalau andai kata diinstal dengan Windows 81 pun juga bisa, dan kecepatannya pun juga sama dengan Windows 7. Secara performa juga mirip-mirip. Tetapi di sini saya lebih suka Windows 7 karena masih ada tema aeroglass-nya. Jadi tampilannya seperti kaca-kaca gitu ya, biar tampak celing-celing gitu gimana. Untuk pekerjaan ringan seperti mengetik, browsing, ataupun baca-baca ebook dengan PDF, secara performa masih oke sekali. Sini saya akan coba menyalakan Office-nya. Ya, saya sengaja menggunakan Office 2010 bukan yang di atasnya, karena Office 2010 itu memang diperuntukkan untuk Windows 7 ya, karena dia support dengan aeroglass sehingga tampilannya itu dia tampilan kaca-kaca seperti ini ya. Kalau untuk Windows yang lain seperti Windows 2013, 16 itu dia tampilannya lebih metro, jadi sini lebih homogen gambarnya ya. Kalau untuk ngetik masih oke sekali nih ya. Hanya saja ini masih menggunakan keyboard Jepang, jadi agak sedikit kesulitan ya. Tapi kalau sudah biasakan mungkin nanti juga bakal bisa. Oke, kalau Office itu ringan. Sekarang kita coba yang agak sedikit beratan, yaitu Adobe Photoshop CS6. Kita tutup dulu. Kita buka Adobe Photoshop CS6 nya.
Nah, bisa teman-teman saksikan di sini untuk membuka Adobe Photoshop CS6 sekitar hampir 1 menit. Ya, bisa dibilang cukup lama ya. Tetapi setelah terbuka aplikasinya itu dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya akan mencoba mengedit sebuah foto. Ya, file open. Kalau untuk editing di X230 ini enaknya menggunakan mouse, karena kalau menggunakan touchpad-nya itu agak kurang nyaman karena touchpad-nya itu kurang lebar ya. Jadi lebih enak menggunakan mouse. Saya akan coba memotong video ini. Coba save gambarnya ya. Oke. Kita coba buka gambarnya lagi. Ini dia. Nah, ini adalah hasil editing dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Kalau dibandingkan dengan Adobe Photoshop CS3, jauh lebih ringan Adobe Photoshop CS3. Ya, di sini saya juga ada Adobe Photoshop CS3, saya akan coba mencontohkannya. Ini tutup dulu. Nah, untuk Photoshop CS3 itu langsung terbuka tidak lama seperti Photoshop CS6 ya. Jadi jauh lebih ringan Adobe Photoshop CS3. Tapi walaupun Adobe Photoshop CS6 itu lama membukanya, tapi ketika dijalankan tuh cukup lancar. Oke, tadi itu edit gambar yang masih agak sedikit ringan. Sekarang saya coba yang lebih berat lagi, yaitu untuk editing video. Di sini saya akan mencoba merender sebuah video dengan menggunakan Vegas Pro 14. Ya, Vegas Pro 14. Kebetulan sini saya ada video yang udah selesai saya edit, jadi langsung saja saya render supaya cepat waktunya. Ini videonya berdurasi sekitar 8 menit. Saya akan coba merendernya. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Sini saya akan merender dengan resolusi 720 dan juga 25 fps. Untuk audionya biarkan saja seperti ini. Oke, render. Oke, ini dia adalah waktu yang diperlukan untuk merender sebuah video dengan resolusi 720 dan 25 fps dengan durasi 8 menit ya, yaitu sekitar hampir 16 menit ya. Bisa dibilang cukup lama untuk merender video hanya 8 menit. Dan video-video saya sebelumnya itu saya buat dengan menggunakan Vegas Pro 14 ini di X230 ini. Memang butuh waktu lama, tetapi ketika proses editing itu cukup lancar dan bisa dibilang tidak ada hambatan. Lalu bagaimana andai kata kita menggunakan Adobe Premiere? Nah, sebelumnya saya udah coba Adobe Premiere dan saya ingat ternyata jauh lebih lambat dibandingkan dengan Vegas Pro 14 ini. Jadi saya bilang kurang nyaman menggunakan Adobe Premiere. Tapi bagaimanapun, jika kawan-kawan ingin menggunakan Adobe Premiere di X230 ini itu juga bisa,
tetapi disarankan menggunakan SSD, jangan menggunakan hard disk. Ini stop aja ya. Nah, itu tadi tentang editing. Sekarang bagaimana untuk gaming? Di sini untuk game saya mengetesnya dengan menggunakan game PS2 melalui emulator PS2 atau dikenalnya dengan PCSX2 atau PCSX2. Saya akan coba membuka gamenya. PCSX2. Mana dia? Untuk game yang akan saya tes ini adalah game Resident Evil 4. Ini dia. Kita menjalankan CD. Sudah masuk ya. Resident Evil 4. 1990. Cepat aja ya. Nah, di sini untuk resolusi yang saya gunakan ada resolusi yang sama dengan resolusi asli PS2. Jadi gambarnya ya tidak terlalu jernih kali, tetapi juga tidak terlalu ngeblur. Bisa dibilang ya sesuai dengan asli resolusi dari PS2-nya. Di sini dapat kalian saksikan, ini FPS-nya ada sekitar 48 sampai 50 ya. sampai 50. Ini saya zoom aja dulu ya. Ini kelihatannya. Tuh. Bisa dibilang dengan FPS sebesar itu sudah cukup nyaman memainkan emulator PS2 di laptop ini. Tapi perlu diingat ini perlu setting-settingan, tidak langsung main install gitu saja. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin tahu cara setting emulator PS2 di laptop dengan Intel HD 4000, bisa kawan-kawan saksikan di video saya yang selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini ya. Oke, udah. Nah, itulah tadi tentang performa. Yang berikutnya adalah upgrade. ThinkPad X230 ini sama seperti seri pendahulunya, yaitu masih sangat mudah untuk di-upgrade. Contoh saja ketika kita ingin mengganti harddisk, maka cukup membuka satu baut yang ada di sisi sebelah kirinya. Kemudian andai kata kita ingin mengganti RAM-nya atau menambah RAM-nya, maka cukup membuka dua baut yang ada di bawahnya dan dia langsung terbuka covernya. Tinggal ganti RAM-nya atau menambahkannya. Dan satu lagi yang cukup mudah untuk gantinya yaitu keyboardnya. Andai kata keyboardnya mengalami masalah, maka kita tinggal membuka dua baut yang ada di bawahnya, lalu keyboardnya tinggal diangkat ke atas tanpa perlu membongkar bodi bawahnya. Begitu juga andai kata kita ingin menambahkan SSD M-SATA, maka kita cukup tinggal membuka pamres yang ada di atasnya ini ya. Jadi saya bilang nih cukup mudah. Dibandingkan dengan seri terbaru seperti X240 ataupun X250, maka ketika kita mau mengupgrade sesuatu seperti hard disk ataupun juga RAM-nya, kita perlu membuka cover bawahnya. Apalagi ketika kita ingin mengganti keyboardnya, maka kita harus mengeluarkan hampir semua mesinnya. Bisa dibilang itu ya cukup ribet, walaupun memang seri terbaru itu adalah jauh lebih tipis dibandingkan dengan seri X230 ini. Selanjutnya adalah spare part. Untuk spare part di X230 ini saya bilang masih banyak yang menjual spare partnya ya. Mulai dari keyboardnya, chargernya, atau juga baterainya ya.
itu masih banyak yang menjual, termasuk juga LCD-nya seperti ini. Ya, bisa dibilang andai kata ada kerusakan kita mudah untuk menggantinya. Untuk harganya memang bervariasi, ya, tergantung toko mana yang kita pilih. Intinya sih untuk spare part-nya masih mudah untuk dicari. Kemudian tambahan yang terakhir yaitu dukungan dari softwarenya. Untuk X230 ini untuk drivernya masih disupport oleh Lenovo sampai sekarang. Jadi bagi kawan-kawan jika ingin install Windows 10 pun jangan khawatir karena untuk drivernya masih lengkap di website Lenovo-nya. Ya. Untuk seperti ini, ya. Untuk driver dari X230 itu masih sangat komplit dan masih didukung oleh Lenovo-nya. Ya, mulai dari Windows XP, Windows Vista sampai Windows 10 untuk drivernya lengkap ada di sini ya. Ini command drivernya. Ya, bisa lihat ya. Windows 10, Windows 8 juga ada ya. Intinya untuk dukungannya masih ada. Jadi jangan khawatir jika kawan-kawan ingin menggantinya ke Windows 10 masih bisa. Tetapi disarankan andai kata kawan-kawan ingin mengganti ke Windows 10 sebaiknya menggunakan SSD, tidak menggunakan hard disk. Karena kalau hard disk itu agak sedikit lambat. Nah, kemudian ini harga. Untuk harganya bervariasi mulai dari 2,3 sampai 3 jutaan, tergantung spesifikasi yang kita pilih. Apakah menggunakan i5 atau i7, apakah masih menggunakan hard disk atau sudah SSD, dan berapa RAM-nya, serta apakah ada aksesoris lain seperti adakah fingerprint-nya atau Bluetooth-nya, dan juga aksesoris lainnya, termasuk apakah ada webcam-nya. Juga termasuk berapa kapasitas hard disk atau SSD yang kita pilih. Untuk unit yang saya miliki ini saya beli dengan harga 2,3 juta dengan spesifikasi i5 3210M dengan RAM-nya 4 GB dan juga hard disk-nya sekitar 320 GB. Bisa dibilang masih standar bawaan. Ya, itulah sedikit ulasan tentang ThinkPad X230 yang sudah berumur ini. Bagi kawan-kawan yang menyukai channel ini, silahkan klik like dan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa kembali.